Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada rekan-rekan alumni Universitas UIN Ar-Raniri. Jadi tracer study ini dimanfaatkan untuk meningkatkan indikator kinerja utama atau yang disebut dengan IQ PT, yaitu IQ 1. Jadi mohon kepada rekan-rekan alumni untuk dapat menyempatkan waktu 3-5 menit untuk mengisi kuesioner yang ada di tracer study. Nah, jadi yang pertama caranya itu rekan-rekan alumni klik di Google itu tracerstudy.cdc.ar-arraniri.ac.id. Nah, maka akan tampil seperti ini. Ini adalah halaman login. Nah, jadi untuk username dan password itu adalah NIM atau nomor induk mahasiswa selama masih perkuliahan. Nah, jadi dimanfaatkan, digunakan NIM tersebut untuk login ke tracer study ini. Nah, kemudian setelah username dan password dimasukkan NIM, nomor induk mahasiswa, kemudian login. Nah, setelah berhasil login, rekan alumni diminta untuk menginput biodata. Jadi melengkapin biodata. Ini kode PT nggak perlu dilengkapin, kemudian juga kode prodi nggak perlu. Nah, yang perlu dilengkapin adalah yang kosong-kosong ini. Yang pertama adalah tempat lahir, tanggal lahir, NIK, NPWP, nomor handphone, dan juga email serta alamat. Nah, jadi yang wajib itu adalah NIK, nomor induk KTP. Ada 16 digit yang perlu diinput ke sistem ini. Karena apa? Kita minta sesuai dengan tracer study Kemendikbud, jadi wajib mengisi NIK. Nah, jadi NIK misalkan diisi ada 16 digit. Nah, di angka 16 ini akan berhenti begitu. Nah, jadi ini saya masukin asal ya, asal-asal. Nah, jadi digit 16 udah berhenti. NIK ini wajib 16 digit. Karena harus sesuai dengan nomor induk KTP yang ada pada KTP rekan-rekan alumni. Nah, untuk tempat lahir, tanggal lahir itu opsional. Dalam artian kata opsional, boleh diisi, boleh tidak. Nah, langkah baiknya untuk menjaga silaturahmi boleh diisi. Nah, misalkan nah kita input, kemudian kemudian nomor handphone. Nah, nomor handphone juga seperti itu. Kita masukin nomor handphone, kemudian ini adalah email, dan ini adalah alamatnya, alamat sekarang. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya klik update data mahasiswa. Nah, ini berhasil diupdate. Terima kasih, berhasil diupdate. Selanjutnya, langkah selanjutnya isi kuesioner. Nah, jadi di sini perlu diisi kuesioner. Identitas ya, NIM tadi, kemudian ada kode PT, ini nggak bisa diedit lagi, kemudian NIK. Nah, NPWP boleh ada, boleh tidak. Jadi boleh dikosongkan atau boleh tidak diisi. Nah, kemudian ini adalah jawaban kuesioner yang wajib rekan-rekan alumni ngisi. Nah, kuesioner ini juga kita buat berdasarkan kuesioner dari tracer study Kemendikbud. Nah, misalkan di sini jelaskan status Anda. Nah, kita sekarang bekerja full, belum bekerja dan wirausaha, melanjutkan pendidikan, dan juga tidak kerja tetapi sedang mencari kerja. Nah, jadi di sini yang perlu diperhatikan adalah misalkan kita bekerja full. Kerja. Kemudian apakah Anda mendapatkan pekerjaan di bawah 6 bulan? Nah, nilai ini berpengaruh untuk IQ 1. Semakin cepat mendapat pekerjaan, maka semakin bagus daripada institusi. Untuk menaikkan akreditasi juga seperti itu.
Nah kemudian ya ini dalam 4 bulan misalkan. Nah ini juga take home pay ini adalah gaji atau pendapatan kita per bulannya. Nah jadi diisi aja. Oke, diisi. Kemudian nah misalkan provinsi di mana tempat kerja? Kita kerja di Banda Aceh misalkan. Oke, Provinsi Aceh, kemudian di Banda Aceh. Oke, Kota Banda Aceh. Nah, jadi di sini rekan-rekan boleh langsung pilih ya. Kemudian instansi apa? Nah, ini instansi ini juga bisa pemerintah, BUMN atau BUMN dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa nama perusahaan? Oke, misalkan Dinas Pendidikan Aceh contoh ya. Bila Anda berwirausaha, nah berarti jika pilihan kita itu berwirausaha, di mana tempatnya? Nah kemudian pertanyaan studi lanjut. Nah jika kita pilih studi lanjut, di mana tempatnya? Di mana kita lanjut? Begitu. Oke, kita juga memilih. Oke, ini misalkan nih kita lagi kuliah. Oke. Nah, kita juga lanjut studi ya, lanjut studi dalam artian kata kita melanjutkan S2 misalkan pendidikan agama Islam contoh ya, pendidikan agama Islam, tanggal masuk juga. Oke. Nah kemudian sumber dana ya, oke, apakah biaya sendiri ya, bidik misi dan lain sebagainya. Nah ini juga penting. Yang poin 10, seberapa erat hubungan prodi Anda dengan pekerjaan. Misalkan kita sesuai nih, kita di bidang apa, kerja sesuai dengan program studi kita. Nah kemudian juga tingkat pendidikan yang tepat. Kemudian di sini adalah pada saat lulus, pada tingkat mana kompetensi Anda yang Anda kuasai. A itu, A sebelah kiri diperhatikan, ini kita bisa geser. Oke. Nah A itu pada saat ini, pada tingkat mana kompetensi. Nah pada saat ini, pada tingkat mana kompetensi saat bekerja yang kita kuasai di mana. Nah jadi gini, misalkan nih kompetensi sesuai dengan etika sangat tinggi kuliah pada saat kita bekerja. Yang B ini kan tingkat mana kompetensi yang diperlukan dalam pekerjaan. Etika penting nggak? Sangat penting. Misalkan keahlian berdasarkan ini penting pada saat kita kuliah. Oke, yang kita kuasai misalkan keahlian berdasarkan bidang ilmu kurang misalkan nih. Nah sebenarnya kalau pada saat kita bekerja itu sangat tinggi. Nah atau sebaliknya, nah keahlian yang kita bekerja itu tidak rendah begitu ya, atau kurang. Nah kemudian juga untuk bahasa Inggris kita sangat paham kan, tetapi di tempat kerja kita nggak perlu. Nah penggunaan teknologi kita nggak paham misalkan, tetapi pada saat kita bekerja itu sangat perlu, sangat tinggi. Nah begitu juga untuk komunikasi dan lain sebagainya. Oke. Nah jadi pertanyaan ini nanti akan berhubungan dengan bisa diambil keputusan untuk pengembangan kurikulum dan lain sebagainya. Oke. Nah kemudian menurut Anda seberapa besar penekanan pada metode pembelajaran di bawah ini? Perkuliahan misalkan penting nggak? Penting. Demonstrasi penting. Kemudian partisipasi dalam proyek riset penting nggak? Penting misalkan. Magang kalau nggak penting ya oke. Kemudian cukup besar dan lain sebagainya. Praktikum perlu nggak? Perlu. Kerja lapangan wajib nggak? Wajib. Misalkan diskusi gimana? Nah selanjutnya kapan Anda mulai mencari pekerjaan? Nah misalkan nih kita 1 bulan setelah lulus atau 1 bulan sebelum lulus begitu. Oke, kita kira-kira sesudah lulus 4 bulan misalkan. Nah ini boleh diisi. Kemudian bagaimana Anda mendapatkan pekerjaan? Oke, kita misalkan ada di media online, brosur ya. Jadi boleh diklik salah satu atau boleh dipilih semuanya. Nah, kemudian berapa instansi? Nah, kita udah pernah ke berapa instansi melamar? Baik itu dari email ataupun langsung. Oke. Nah, kemudian berapa banyak perusahaan merespon lamaran? Oke, 3 respon misalkan nih. Berapa perusahaan yang Anda mengundang wawancara? Jadi ada prosesnya. Nah, proses misalkan hanya 2, yang kita lamar 3, respon 3, tetapi sampai ke wawancara 2 misalkan.
Nah, kemudian apakah Anda mencari pekerjaan dalam 4 minggu terakhir? Ya, misalkan. Oke. Kemudian atau tidak? Tidak, boleh tidak. Oke, karena kita tadi udah mendapatkan pekerjaan. Kemudian, jika menurut Anda pekerjaan Anda sangat penting, nah jadi di sini juga gimana gitu ya. Nah, boleh diklik. Nah, oke. Kemudian setelah selesai semua, ya boleh rekan-rekan alumni untuk submit jawaban. Oke, submit jawaban, perhatikan, nanti dicek. Nah, berarti di sini masih ada yang belum terisi. Nah, dipastikan di sini terisi. Oke. Oke, kalau udah oke, misalkan ya. Oke, diklik, oke. Nah, jadi di sini boleh disubmit. Terjadi pada kembali kuesioner. Nah, di sini tidak nih. Oke, berarti kita tidak tidak mengisi lokasi tempat kita bekerja. Nah, itu wajib diisi. Oke, kalau ini wajib diisi. Oke, ini kita diisi semua. Nah, jadi sistem akan ngecek kalau misalnya kita nggak isi, berarti tidak boleh untuk menyimpan. Jadi tidak boleh kosong. Nah, kalau udah berhasil, nah kuesioner berhasil disimpan. Nah, berarti ini sudah berhasil disimpan. Nah, kemudian setelah berhasil kita simpan, maka boleh kita cetak hasil. Nah, cetak hasil ini adalah bukti yang diberikan oleh, oke, kita lihat di sini. Nah, bukti dan apresiasi. Oke, untuk siapa? Untuk rekan-rekan alumni yang telah mengisi. Siapa yang memberikan adalah koordinator CDC UIN Araniri. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan alumni untuk dapat memberikan jawaban-jawaban kuesioner-kuesioner yang telah dibuat oleh tim CDC. Nah, tim CDC ini juga sesuai dengan Treasure Study Kemendikbud. Nah, jadi mohon kepada rekan-rekan alumni untuk dapat mengisi kuesioner ini, itu untuk adik-adik yang ada di kampus juga, yaitu untuk meningkatkan akreditasi perguruan tinggi dan terutama juga untuk akreditasi program studi itu sendiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.